Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Amin. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Haleluya. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang baik, Kau Bapa yang selalu ada bersamaku. Terima kasih Tuhan, Kaulah pembelaku, Kau gunung batuku, tempat perlindunganku Tuhan, tiada yang lain. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Sekarang tegak kepala kami hadapi lawanku yang berada di sekeliling kami. Kami tahu hidup ini adalah pertandingan, hidup ini adalah peperangan. Lawan kami berada di sekeliling kami, yang coba mau kami jatuh, yang coba membuat kami lemah, yang membuat kami menyerah di dalam Engkau Tuhan. Tapi kami bersyukur kami juga punya Allah yang tidak tinggal diam, Allah yang kuasanya lebih besar dari kuasa apapun. Karena itu Bapak, kami bersyukur kembali kami boleh ada di awal minggu yang baru ini Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama Tuhan, tantangan berat, tantangan besar, persoalan ada menghadang kami, tapi kami boleh berkata, kami tegak, kepala kami tegak, karena ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pembela, Engkau penolong kami. Kami mau buka hati kami buat Tuhan, berfirman buat kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Amin, haleluya, amin. Shalom saudara dikasih Tuhan, shalom, selamat pagi. Kita ada di minggu yang baru, di hari Senin, haleluya. Awal baru, biasanya orang dunia punya moto I hate Monday, ya kan? Kita nggak suka sama hari Senin, karena hari Senin kita mulai lagi bekerja, kita mulai lagi beraktivitas. Rasanya liburan 2 hari masih kurang begitu kan ya. Tetapi kita mau punya moto I love Monday, ya kan? Kita suka hari Senin karena hari Senin kembali kita memulai aktivitas kita. Tandanya apa? Tandanya ada berkat Tuhan menanti kita, ada penyertaan Tuhan bersama dengan kita. Kita buka firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Satu ayat saja kita baca. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, kalau saudara bilang saya lagi aman-aman kok, saya lagi melayani Tuhan, saya lagi bukan jauh dari Tuhan, saya punya hubungan baik sama Tuhan. Terus apanya yang harus bertobat? Apanya yang harus saya relakan dan bertobat? Hidup saya lurus-lurus saja. Tetapi hari ini firman Tuhan bukan hanya buat saudara yang sedang jauh dari Tuhan, bukan hanya saudara yang sedang menjauh dari pelayanan, tetapi buat kita semua, termasuk buat saya, bahwa barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Bentuk teguran Tuhan, bentuk hajaran Tuhan bukan berarti dia hajar kita seperti orang tua menghajar anak-anaknya, dia pecutin kita. Saudara, mungkin tidak secara langsung, tetapi lewat setiap hari kehidupan kita, itu adalah bukti Tuhan mengasihi kita. Tuhan menegur kita lewat masalah, Tuhan menegur kita lewat persoalan, Tuhan menghajar kita. Saudara, mungkin kata-kata hajar itu terlalu kasar, tetapi inilah bentuk dari teguran Tuhan, hajaran Tuhan atau hardikan Tuhan yang sangat mengasihi anak-anaknya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita belajar hari ini bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bapa yang maunya kalau Bapa lihat anaknya baik-baik saja, ya kan? Anaknya punya masalah ditolong. Saya percaya hari ini saudara, apakah seorang ibu ataukah seorang ayah, kita orang tua pasti mau yang terbaik buat anak-anak kita. Kita mau anak-anak kita sukses. Kita mau anak-anak kita nggak dapat masalah, semuanya lancar gitu ya. Kalau ada masalah di sekolah, rasanya kita mau maju, kita mau lawan temannya yang bermasalah dengan dia atau dengan gurunya. Mungkin teman anak kita pulang, aduh mama tadi saya ditegur sama guru, saya diomelin sama guru. Rasanya kita mau maju, kita mau bela anak kita cepat, ya kan? Karena kita mengasihi anak kita. Begitu juga Bapak kita, saudara. Kalau kita hadapi masalah, pengennya Tuhan tuh buru-buru tolong kita. Maunya Tuhan cepet-cepet selesaiin masalah kita, karena dia Bapa kita, saudara. Dia sangat mengasihi kita. Tetapi saudara, sebagai Bapa yang baik, ada kalanya dia puji perbuatan baik kita. Ada kalanya good job my daughter, ya kan? Good job my son, atau good job anakku, kamu lakukan yang terbaik dari hidupmu. Tetapi juga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, terkadang Tuhan gak suka. Ada kalanya Tuhan mau tegur kita atau mau menghajar, bukan mengajar ya, menghajar, menegur kita. Mungkin sepertinya kita nilai caranya, Tuhan kok begini ya, saya kok masalah saya baru tuh selesai masalah yang satu, kok datang lagi masalah yang lain, kok kayaknya masalah gak habis-habis, kok sepertinya penyakit saya gak sembuh-sembuh. Tetapi ini saudara, kita mau belajar bahwa Tuhan tuh kadang-kadang mau menguatkan kita waktu kita lemah lewat masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Nah, makanya firman Tuhan bilang apa? Barang siapa kukasihi, ya kan? Barang siapa kukasihi. Setiap kita yang dikasih Tuhan, kita terima teguran Tuhan dan terima hajaran Tuhan. Nah, ini kadang-kadang gak enak ya baca ayat ini. Aduh, Tuhan mengasihi kita kok caranya begitu sih, harus menghajar, harus menegur. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Jangan banyak protes, relakan saja hatimu dan bertobatlah. Relakan saja artinya kita ikut saja hidup kita, kita siapkan saja, kita kasih yang terbaik. Apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup saya? Saya mau ikuti prosesnya Tuhan. Saudaraku, bahwa Tuhan seringkali harus menghajar kita atau menghardik kita supaya kita sadar. Sama-sama bilang, supaya saya sadar, ya kan? Kadang-kadang kita melayani Tuhan tapi banyak gak sadarnya.
Kita masih sering ngecewain orang lewat mulut kita. Kita masih sering ngatain orang lewat lirikan mata kita mungkin, ya kan. Kita masih sering kali melukai hati orang lewat ucapan, lewat perlakuan kita. Tetapi hari ini, saudara, kalau Tuhan mau tegur kita, Tuhan mau kita relakan hati dan bertobat, karena Tuhan mau bicara sama kita. Yang sering kali Tuhan menghajar kita, karena kadang-kadang kita gak mau dengar. Kadang-kadang kita bandel, saudara. Nah, Dia cinta, Dia mengasihi kita, karena itu Dia mau tanggung jawab Dia sama kita. Dia memproses kita lewat teguran-teguran, lewat hajaran-hajaran. Nah, kalau Allah melepaskan kita, kita bisa dipermainkan oleh iblis. Maka akhirnya kita jauh dari Tuhan. Tetapi waktu Tuhan mau kita bertobat, Dia menegur kita supaya kita tidak jauh dari jalannya Tuhan, supaya kita tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Nah, saudara, kalau Tuhan sedang menegur kita, Tuhan sedang menghajar kita, Dia merencanakan yang terbaik buat kita, supaya kita segera kembali sama Tuhan, supaya jalan kita gak makin jauh dari Tuhan, supaya hidup kita gak melenceng gitu ya. Kalau Tuhan gak menghajar kita, apa aja yang kita pikir kita benar, itu benar, saudara. Tapi kalau Tuhan ajar kita, Tuhan tegur kita, itu artinya ada yang salah, yang gak beres dari hidup kita, dan Tuhan mau beresin. Sama-sama bilang, Tuhan mau beresin. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan Tuhan menegur kita? Kapan Tuhan menghajar kita? Ini dia, saudara. Yang pertama, kita mau belajar bahwa ada saat-saat Tuhan menghajar atau menegur kita. Yang pertama, waktu kita mengeraskan hati dari Roh Kudus, mengeraskan hati dari suara Roh Kudus. Waktu kita salah, waktu kita melakukan dosa, waktu kita jauh dari Tuhan, kita keluar dari jalurnya Tuhan. Kadang-kadang Roh Kudus ingetin, kamu gak boleh loh bikin gitu. Yang kamu lakukan itu melukai hati Tuhan. Yang kamu lakukan itu berdosa. Yang kamu lakukan itu melukai hati juga saudara-saudaramu. Tuhan gak mau itu. Kadang-kadang kita peka, kita dengar, tapi kita kerasin hati. Enggak. Karena kita gengsi gitu kan ya, karena kita merasa kita sudah lebih pengalaman dan sebagainya. Tapi Roh Kudus ingetin kita, kita keraskan hati. Kita gak mau dengar suara Roh Kudus, ya kan. Kita pikir kita sudah benar. Nah, hari ini Tuhan ingatkan kita, waktu Roh Kudus bilang itu sama kita, ayo jalan-jalanmu dibenerin, ayo hidupmu dibenerin. Kamu jangan jadi istri yang bawel, kamu jangan jadi ibu yang egois, kamu jangan jadi hamba Tuhan yang maunya menang sendiri dan sebagainya. Kalau Roh Kudus ingetin itu, ayo kita bilang, Roh Kudus, aku siap diubahkan, aku mau diproses Tuhan, aku mau peka sama suara Roh Kudus. Supaya kita apa? Supaya Tuhan balikin kita ke jalan yang benar. Tuhan tidak tegur kita lebih keras lagi, saudara. Nah, kapan Tuhan yang menegur kita atau menghajar kita? Yang pertama, ketika kita mengeraskan hati dari suara Roh Kudus. Hari ini, saudara dengar firman Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau buka hati. Saya gak mau keraskan hati. Saya mau terima Roh Kudus bicara sama saya. Ketika saya salah, saya mau terima Roh Kudus tegur saya. Yang kedua, saudara, kapan Tuhan menghajar atau menegur kita? Yang kedua, ketika kita kompromi sama dosa. Sama-sama bilang, kompromi sama dosa. Nah, bilangnya boleh, tapi jangan dilakukan, saudara. Waktu kita kompromi sama dosa, nah kelihatannya dosa kecil lah ya. Korupsi-korupsi dikit gak apa-apa. Ya selingkuh dikit gak apa-apa, orang cuma chat doang kok gitu kan. Gak sampai ketemuan, gak sampai kopi darat, gak sampai kita mungkin check in dan sebagainya. Tetapi saya mau bilang, dosa-dosa dimulai dari dosa kecil. Firman Tuhan bilang apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau saudara biasa hidup benar, biasa hidup kudus, biasa di dalam pelayanan, waktu saudara mulai jauh dari pelayanan, mulai jauh dari komunitas rohani, gak ketemu lagi teman-teman seiman, saudara mulai jauh dari Tuhan. Dan akhirnya ketemu teman-teman yang gak benar, mulai kenalan-kenalan mungkin, atau mulai lakukan hal yang gak beres. Nah, karena kita gak punya komunitas rohani, makanya saya sering kali mengingatkan, saudara dimanapun saudara bergereja, berjemaat, saudara setia di situ, saudara bertumbuh di situ, saudara memiliki keluarga, memiliki komunitas rohani. Nah, ini ada adik saya Regina, walaupun dia sudah pindah ke Ratahan, ya kan, Regina tetap punya komunitas rohani, tetap punya keluarga, tetap ada gereja di sana untuk Regina dan keluarga bisa bertumbuh. Itu yang perlu. Karena apa? Tuhan bisa menegur kita waktu kita kompromi dengan dosa. Kapan kita kompromi dengan dosa? Waktu kita mulai jauh dari Tuhan. Kita mulai jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Nah, di sini ada juga Tante Titin Gunawan, ya kan, tante saya ini, mami saya ini, Tante Budi yang setia terus bersama adik-adik. Ada Tante Neni, Tante Meme, ya kan, setia terus dengan komunitas rohani. Kita kumpul, walaupun mungkin kita banyak ketawa, banyak nyanyi, banyak menari, tetapi di situ kita sukacita. Waktu kita mau kompromi dengan dosa, kita ingat, oh iya ya,
firman Tuhan. Kemarin saya terima, saya nggak boleh kompromi dengan dosa. Oh iya ya, saya harus tetap setia menanti janji Tuhan. Oh iya ya, saya sedang menghadapi proses, saya harus sedang dipersiapkan Tuhan mengenai persiapan dan tanggung jawab. Nah, kalau kita terima firman Tuhan, kita punya keluarga rohani, kita punya komunitas rohani, kita bisa bertumbuh di situ. Kita nggak punya kesempatan untuk kompromi dengan dosa. Yang setuju katakan amin. Amin. Ada adik saya juga, Novika Pasaribu, ini di Medan ya kan, Horas, Medan. Jangan kompromi dengan dosa, Ade Novika. Tetap setia di dalam Tuhan. Karena waktu kita kompromi dengan dosa, mulai Tuhan menghajar kita. Kapan Tuhan menghajar kita? Waktu kita mengeraskan hati. Yang pertama, kita kerasin hati. Kita gak mau dengar suara Roh Kudus. Suara apa sih ini? Suara Roh Kudus bukan langsung bicara lewat telinga kita dengar, bukan. Tetapi juga Roh Kudus bisa bicara lewat hatimu, lewat gembalamu, lewat pemimpinmu, lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Yang kedua, kapan Tuhan mengajar kita? Waktu kita kompromi dengan dosa. Ayo jangan main-main dengan dosa. Dosa kecil sekalipun, dosa bohong-bohong kecil sekalipun, dosa mencuri sedikit sekalipun, jangan pernah kita kompromi. Amin. Yang mau tidak kompromi katakan yes. Haleluya. Waktu kita kompromi dengan dosa, mulai kecil-kecil, mulai rokok-rokok kecil, mulai narkoba kecil, anak-anak muda ini ya kan, mulai dikasih-kasih, nggak dosa lah ini, buat hiburan, buat healing, ya kan, buat refreshing dan sebagainya. Mulai dari yang kecil, tetapi lama-kelamaan akan menjadi besar. Dosa begitu juga saudara, lama-kelamaan akan mengikat hidup kita, dia akan membinasakan hidup kita. Nah, mulai kita tidak kompromi dengan dosa. Dan yang ketiga, kapan Tuhan menegur dan mengajar kita? Yang pertama, ketika kita mengeraskan hati, kita kerasin hati, gak mau dengar suara Roh Kudus. Yang kedua, waktu kita kompromi dengan dosa. Yang ketiga, kapan Tuhan menegur dan mengajar kita? Waktu kita mulai berhubungan bukan dengan suami, waktu kita mulai berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa-kuasa kegelapan. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu kita mulai membaca horoskop, membaca bintang, mulai senang ramalan-ramalan, mulai ketemu dengan orang-orang pintar, ya kan, mulai baca-baca sio, kemudian kita mulai percaya hal-hal yang goib, ya kan, kita mulai lihat, sio tahun ini, sio ini usaha yang benar ini, di sini tahun keberuntungan sio saya, dan sebagainya. Engkau mempercayai itu. Di saat itu Tuhan gak suka, dan ketika Tuhan gak suka, mulai Tuhan menegur kita. Kalau kita gak bisa ditegur, dia mulai hajar kita, saudara. Jangan main-main, jangan kompromi sama kuasa-kuasa kegelapan. Ya kan, saudara bilang, ada teman saya, mungkin saudara ada teman atau sahabat saudara bilang, saya punya teman orang pintar, dia bisa tahu ini, dia bisa ngerti ini, dia bisa bantu dalam hal ini. Saya mau katakan, jangan pernah kompromi dengan kuasa kegelapan. Waktu engkau diberikan secara gratis, awalnya gratis, tapi iblis tidak pernah memberikan secara gratis. Ujung-ujungnya engkau harus bayar, dan harganya mahal, saudara. Mahal harganya, gak bisa dibayar pakai uang apapun, tetapi dia mau jiwamu, rohmu, itu yang menjadi bayarannya. Haleluya. Saudara, jangan main-main sama kuasa kegelapan. Karena kalau kita mulai bertanya sama paranormal, kita mulai mengundang iblis masuk dalam hidup kita. Ingat, iblis gak diundang aja dia mau masuk dalam hidupmu. Iblis gak diundang aja dia maunya tinggal di dalam hidup kita. Apalagi diundang, apalagi kita mulai buka celah. Jangan jauh-jauh kita pergi ke paranormal, kita mulai buka di handphone, kita mulai buka rasi perbintangan sio-sio, kita mulai baca ramalan-ramalan. Itu sudah mengundang dan kompromi dengan kuasa kegelapan. Saya mau katakan, jangan pernah memulai itu, hal kecil sekalipun. Tetapi waktu iblis mulai masuk, iblis gak bekerja gratis. Tadi saya sudah bilang, iblis bekerja minta tumbal. Iblis bekerja, kalau gratis itu masa dia promosi, saudara. Tetapi ujungnya dia minta bayaran yang mahal harganya, yaitu hidup kita sendiri. Karena itu jangan pernah mengundang kuasa kegelapan. Karena waktu kuasa kegelapan kau undang, kau kompromi dengan kuasa kegelapan, kompromi dengan cara kerja iblis, maka Tuhan tidak disenangkan. Dan waktu itulah dia mulai menegur, waktu itulah dia mulai menghajar kita. Nah, kalau kita tahu batasan-batasan, kenapa Tuhan tidak mendengar apapun yang menjadi permintaan kita. Mungkin Tuhan kayaknya nggak jawab doa saya. Mungkin kayaknya Tuhan nggak tolong saya. Saudara mungkin boleh berdoa sama Tuhan. Ada nggak ketiga hal ini yang selama ini kita lakukan? Kita nggak
kita kerasin hati kita, gak mau dengar suara Roh Kudus. Waktu firman Tuhan bilang, waktu pendeta bilang, kita bilang, ini firman bagus ya buat suami saya nih, biar dia dengar dan bertobat. Padahal firman yang kita dengar itu buat kita, saudara. Wah, firman itu bagus ya buat mamaku ini yang cerewet kali nih, ya kan? Buat bapakku ini biar dia bertobat dan sebagainya. Tetapi waktu kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, yes, thank you Jesus, firman ini buat saya. Yang kedua, ingat, waktu kita kompromi dengan dosa, maka Tuhan bisa menegur kita. Dan yang ketiga, waktu kita mulai kompromi atau berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, stop paranormal, stop perbintangan, stop sio-sio dan sebagainya. Tetapi percayalah, janji Tuhan adalah janji yang luar biasa atas hidup kita. Yang setuju katakan amin, haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, hari ini kami terima firman-Mu. Ketika Tuhan menegur kami, bukan berarti Tuhan benci dan tidak mengasihi kami, tetapi Tuhan menegur kami karena Tuhan sangat mengasihi kami. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Karena itu relakan hatimu dan bertobatlah. Kalau hari ini firman Tuhan ini didengar oleh setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, Tuhan ingatkan, apakah ada hal-hal yang kami masih lakukan? Adakah dosa-dosa yang masih kami perbuat? Kami gak mau peka sama suara Roh Kudus. Kami gak mau mulai belajar mendengar suara Roh Kudus yang kami bisa dengar lewat pemimpin kami, lewat hamba Tuhan, mungkin lewat firman Tuhan yang kami dengar. Ajar kami setia Bapa. Dan Tuhan mengajar, menegur kami ketika kami mulai kompromi dengan dosa. Hari ini kami mau komitmen Bapak, kami gak mau kompromi dengan dosa. Dosa sekecil apapun. Karena kami tahu ketika kami mulai kompromi dengan dosa yang kecil, kami percaya ada dosa-dosa berikutnya yang kami bisa kompromi dan akan kami lakukan. Dan akhirnya Bapak ajar setiap anak-anak-Mu, kami tidak mau berhubungan dengan kuasa kegelapan. Kami mau stop dengan horoskop-horoskop, dengan sio-sio, dengan paranormal, dengan orang pintar manapun. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan Morning Devotion hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya, kami punya pegangan hanya Kristus. Kami punya pegangan hanya Yesus yang menjamin hidup kami. Engkau segala-galanya buat kami. Berkati setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini, dalam pekerjaan, keluarga, usaha, rumah tangga, pekerjaan, apapun yang kami lakukan, Tuhan membuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap terima berkat Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ke depan. Ada hal-hal luar biasa Tuhan nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin. Selamat berjalan dalam janji dan berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.